Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Ini minggu yang keberapa Bapak Ibu? Bulan ini memiliki 5 minggu. Artinya ada bonus 1 minggu. Bagi yang bekerja pasti dapat bonus 1 minggu. Amin? Gak ada yang menjawab karena memang gak dapat bonus Bapak Ibu. Ya, tapi kita bersyukur 5 minggu kita akan beribadah 5 kali. Yang artinya kita akan ketemu merayakan perayaan bersama Tuhan 5 kali. Amin. Beri tepuk tangan bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang wanita yang hebat. Amin Bapak Ibu. Hidup mak-mak? Bapak-bapaknya yang menjawab. Hidup mak-mak? Hari ini saya mengangkat mak-mak. Jadi jangan takut mak-mak dipromosikan hari ini menjadi mak-mak yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan yang akan berikan komitmen yang membawa kemenangan. Amin. Saya percaya setiap mama-mama di tempat ini sebagai tiang doa bagi keluarga dan suaminya. Amin. Kurang aminnya. Apa ada kepahitan sama suaminya Bapak Ibu? Bapak-bapak, coba lihat istrinya. Taunya aku kayak mana. Mak-mak jadi tiang doa bagi suaminya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian lompat ayat 19 sampai 20. Hari ini kita banyak membaca firman Tuhan. Ayat 1 bapak-bapak, ayat 2 ibu-ibu, ayat 3 kembali bapak-bapak. Kita mulai 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 11. Ayat 1, 3, 2, 1, ya. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 4. Kurang semangat ibu-ibunya kayaknya. Stop dulu. Ibu-ibunya kayaknya. Biasanya ibu-ibunya the power of mama. Hari ini kok hilang ini. Padahal ini firman untuk ibu-ibu ini. Kita baca bersama 3, 2, 1 ya. Ayat 5. Wah, pria. Satu bagian. Ayat 6. Ayat 7. Aduh, ayat 8. Ayat 9. Ayat 10. Ayat 11. Kita langsung lompat. Ayat 19 kita lompat.
Ayat 20. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini kejadian yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Dari hal yang tidak mungkin menjadi ini hal yang sangat luar biasa. Lah kalau dahulu bisa terjadi, hari ini pasti bisa? Bilang kiri kananmu, pasti bisa terjadi mimpimu. Bisa terjadi apa yang kau doakan. Amin Bapak Ibu. Siapakah Hana? Hana itu istri dari Elkana. Kita baca dalam ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Jovim dari pegunung Efraim, namanya Elkana. Jadi Hana itu mempunyai suami Elkana. Mereka hidup bahagia ini Bapak Ibu. Tapi yang mengganggu kita ini di ayat 2-nya. Ada masalah ini Bapak Ibu di ayat 2. Dikatakan orang ini mempunyai 2 istri. Waduh. Yang seorang bernama siapa Bapak Ibu? Yang kedua bernama? Wah ini madu ini Bapak Ibu. Hana itu istri pertama. Penina istri? Kira-kira istri pertama terima enggak? Nengok istri kedua ini. Wih, cepat kali Bu Kristi jawabnya enggak. Waduh, the power mak-mak ini. Amin Bapak Ibu. Ya, ini masalah pertama yang dihadapi oleh Hana. Dihadapi oleh dia. Ternyata Elkana punya 2 istri. Yaitu siapa madunya itu? Penina. Istri mudanya ini. Wah, mungkin lebih cantik ini Bapak Ibu. Amin. Makanya Elkana mau. Mamanya enggak ada menjawab. Tidak setuju. Tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Hana mengalami masalah. Dia istri pertama dan kemudian ada istri kedua. Dan ini sangat mengganggu dia. Lah itu masalah pertama. Masalah kedua yang dihadapi oleh Hana adalah di ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana kata Elkana. Ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Masalah yang kedua Bapak Ibu. Ternyata Hana mandul. Kira-kira pergumulan yang hebat enggak itu Bapak Ibu? Sangat hebat. Mandul tidak punya anak ini. Itu persoalan kedua. Ketiga, persoalan ketiga itu ternyata tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sudah punya madu, sudah dimadu. Mandul lagi, kemudian apa? Saingannya itu menyakiti hatinya. Bayangkan Bapak Ibu, bertahap, bertingkat, berlanjut yang dihadapinya. Bapak Ibu siapa menghadapi seperti Hana? Tidak ada. Atau ada yang lebih parah? Tidak ada. Atau tidak punya masalah di sini Bapak Ibu? Siapa tidak punya masalah di sini? Bilang kiri kananmu kayaknya kau abu-abu hari ini. Ada 3 yang dialami oleh Hana. Dia dimadu, kemudian dia mandul. Kemudian madunya itu selalu menyakitinya. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari. Aku punya anak. Untuk apalah kau ada di sini? Kau menyusahkan aja, gak punya anak. Kira-kira sakit gak? Ibu-ibu dulu. Sakit gak? Sakit. Walaupun firman Tuhan bilang seperti begini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jangan hitung berapa banyak. Tetapi hitunglah. Ini kan teori. Amin Bapak Ibu. Tapi masalah yang kuhadapi ini sangat berat kata Hana. Sangat berat. Bapak Ibu sering sekali di pergumulan, di sesuatu yang kita alami itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa lagi menghitung berkat Tuhan. Kita hanya melihat sudut pandang daripada masalah kita. Ini yang terjadi dan Hana mengalaminya Bapak Ibu. Hana mengalaminya. Lah, apa yang Hana lakukan Bapak Ibu? Apa yang Hana lakukan dalam menghadapi masalah hidupnya? Apa yang Hana lakukan? Apakah dia lari dari masalah ini? Apakah dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan suaminya? Ternyata tidak Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh Hana yaitu apa Bapak Ibu? Kita baca bersama. Hana ternyata berdoa. Di dalam kesesakan, di dalam kegelisahan hidupnya, Hana berdoa.
Berapa banyak hari ini orang ketika punya masalah, dia sudah tidak bisa berdoa lagi. Siapa yang setuju pada saya, tepuk tangan Bapak Ibu. Bagus, tidak ada yang tepuk tangan, hanya di sini saja. Ketika banyak masalah, hanya doa yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hanya doa, nggak ada solusinya. Oh, aku pergi dulu ke ke tangki, ke dukun dulu aku. Supaya si Elkana ini ikut sama aku. Supaya dia benci sama Penina. Ada gak seperti itu jadi Bapak Ibu? Pernah gak ngalami seperti itu Bapak Ibu? Yang diam-diam itu kayaknya dia pelakunya. Karena saya pernah tahu Bapak Ibu, suaminya ini pulang hanya ganti baju. Suaminya ini pulang hanya ngasih setoran. Nah, uang bulanan ini. Saya itu pergi dia Bapak Ibu. Akhirnya dia pergi cari solusi Bapak Ibu. Ada nggak seperti itu di sini? Tidak ada. Saya percaya semuanya sedang baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Hana, dia berdoa. Kita baca di dalam ayat 9 dikatakan pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersendu-sendu Bapak Ibu. Artinya sampai seperti, pernah gak Bapak Ibu berdoa seperti itu? Ibu-ibu, sampai gak bisa lagi terucap kata-kata apapun. Ibu-ibu ini berat kali pergumulannya. Sabar ibu-ibu ya. Artinya Bapak Ibu, sampai tidak bisa terucap apapun kata-kata lah. Tuhan lebih tahu bahasa itu Bapak Ibu. Lebih tahu Tuhan bahasa itu. Daripada panjang kali lebar, kali tinggi yang disampaikan Tuhan. Tuhan bilang, aku udah tahu duluan. Bahasa yang paling mengerti Tuhan adalah ketika kita tersendu-sendu sampai tidak bisa lagi. Seolah-olah sudah tidak ada jalan di depan kita lagi. Itulah bahasa yang sangat dimengerti oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Itu bahasa yang dimengerti. Makanya Hana itu tidak kemana-mana. Dia berdoa. Dia cari Tuhan. Dia berdoa, Tuhan jawab doaku Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Sampai terisak-isak, sampai gak bisa berkata-kata. Inilah resep ketika kita mengalami masalah. Amin Bapak Ibu. Berdoa. Hanya doa yang mampu Bapak Ibu. Hanya doa, lain tidak ada. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bukan karena doa yang panjang menggugah hati Tuhan. Tapi doa yang tulus dan punya kerendahan hati. Itu yang didengar oleh Tuhan. Apa engkau persiapkan hari ini doa-doamu? Apakah mulai membuat transaksi dengan Tuhan? Dengan segala menu hari ini. Ayam penyet, babi bakar, saksang. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Doa dengan tulus. Hanya doa yang tulus dan punya kerendahan hati. Tuhan akan jawab doa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pikir, oh yang penting aku doa. Tidak. Orang yang mau berdoa adalah orang yang punya kerendahan hati. Kalau orang yang tidak mau berdoa itu udah gak punya kerendahan hati lagi dia. Karena apa? Dia merasa mampu. Lihat kiri kananmu dulu. Tadi pagi kau saat teduh kan? Saya gak lihat. Tadi pagi saat teduh gak? Hati-hati. Orang yang tidak punya kerendahan hati tidak suka doa. Jangan sampai Tuhan bilang, ih sombong kali Bu Christine ini katanya. Kata Tuhan Yesus pula. Ya kan, ih baik kali susu asyong ini suka doa dia. Haleluya, tepuk tangan dulu Bapak. Amin. Doa, hanya doa yang bisa Bapak Ibu. Lah kita lihat Bapak Ibu, mengapa kita harus berdoa? Mengapa Hana harus berdoa? Yang pertama Bapak Ibu, agar bisa mendapat kekuatan yang lebih.
hanya doa yang bisa memberi kita kekuatan. Enggak ada doa, maka kita tidak akan mendapat kekuatan. Maka ada istilah katanya seperti begini Bapak Ibu. Sedikit berdoa, maka sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak berdoa, bilang kiri kananmu, kau pilih yang mana? Tapi kenapa kau malas doa? Ini yang terjadi hari-hari ini. Maunya berkat Tuhan setinggi langit, tapi malas berdoa. Ketika kita berdoa, kita mendapat kekuatan lebih daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghadapi masalah di depan kita. Hana tahu, dia datang dengan doa. Karena apa? Ini gak bisa diubah ini masalah kalau tidak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah cari spesialis lain. Cari dokter yang spesialis, yang benar-benar bisa menangani masalah kita. Amin Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu patah kaki, datang ke penyakit dalam Bapak Ibu, paru-parunya diobati. Jangan. Ketika punya masalah, datang ke spesialisnya. Siapa dia Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Agar apa? Kita diberi kekuatan untuk bisa menghadapi. Kalau kekuatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, apapun di depan itu, kita sanggup melawannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mana tepuk tangannya? Gak yakin Bapak Ibu. Seperti tidak yakin Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? 3, 2, 1 ya. Amin. Ada ketenangan ketika berdoa. Tapi ada juga siap berdoa, Tuhan. Masih bergetar hatiku ini Tuhan. Masih dakdikduk Tuhan. Orang yang berdoa, hati dan jiwanya pasti lebih tenang. Itu udah pasti lebih tenang dia. Dia akan bisa menghadapi situasi. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang berdoa itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berdoa. Lihat jemaat Gapkin, kalau menghadapi masalah santai. Karena apa? Suka berdoa. Tepuk tangan dulu. Bilang kiri kananmu, kayaknya kau sudah bohong lagi. Haleluya. Ini yang terjadi. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Mampu mengambil keputusan yang tepat. Ketika berdoa, Tuhan akan memberi hikmat. Untuk apa? Mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai Bapak Ibu, kita berdoa, kita salah mengambil keputusan. Hati-hati juga. Berarti bukan Tuhan yang kita minta doa kepada Tuhan. Orang yang sudah berdoa kepada Tuhan pasti mampu mengambil keputusan yang tepat. Amin. Yang keempat, mengapa harus berdoa? Supaya tahu Hana butuh Tuhan. Dengan doa, Hana mampu menghadapi Penina. Udahlah Peninanya, Jabir suka apa? Ngata-ngatai. Sudah, di sini gak ada itu. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu di sini baik-baik ini. Penina ini suka menggosip ini sama tetangganya. Tengoklah Hana itu gak punya anak. Taunya di rumah aja katanya. Hana kuat menghadapi Penina. Hari ini siapa yang kau hadapi hari ini? Masalah apa yang terjadi dalam hidupmu? Kalau Hana bisa menghadapi kehidupan yang sangat pahit, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menghadapinya. Amin Bapak Ibu. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena apa? Ibu-ibu di tempat ini belum punya madu. Loh, Elkana juga katanya gak bisa. Tapi bisa juga. Amin. Jadi ibu-ibu bersyukur. Masalahnya bukan seperti masalah Hana. Yang dihadapi masih persoalan yang tidak melebihi kekuatan daripada kita. Hana itu di madu loh. Ada ibu-ibu sini yang di madu? Saya lihat tidak ada. Masih beracun semua. Amin Bapak Ibu. Jadi harus berdoa. Kita baca bersama-sama. Bagi Tuhan doa
mampu mengubah. Amin Bapak Ibu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Doa. Hana mengambil keputusan, aku harus berdoa. Karena hanya doa yang bisa mengubah keadaanku. Bagaimana hari ini dengan Bapak Ibu? Apakah doa menjadi kebutuhan pokok bagi kita? Atau jangan-jangan doa itu menjadi kebutuhan kalau kita terdesak? Amin Bapak Ibu. Karena banyak hari ini orang akan berdoa pagi, siang, sore, malam ketika dia mengalami masalah yang terdesak. Baik kebutuhan ekonomi, penyakit, apalagi Bapak Ibu, rumah tangga, apalagi keuangan. Berdoa kalau sudah terdesak. Tidak berdoa kalau tidak terdesak. Saya punya teman, kami ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, Pak Bendi, saya waktu anak saya sakit, divonis kanker, jangankan pagi, tengah malam pun saya bangun doa. Jangankan tengah malam, maaf cakapnya mau pipis pun saya berdoa ingat Tuhan Yesus. Waktu anaknya divonis kanker. Lah, menunggu hasil itu keluar, kan di biopsi diperiksa. Dia malam, siang, malam, pagi terus berdoa. Seolah-olah dia yang punya sorga Bapak Ibu. Sebaik keluar hasilnya tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Taulah Bapak Ibu. Karena jangan-jangan kita juga pelakunya seperti itu. Enggak mau berdoa lagi. Karena apa? Doanya sudah dikabulkan. Hati-hati. Jangan datang kepada Tuhan kalau hanya perlu. Tapi bangunlah hidupmu kepada Tuhan. Melalui apa? Mesbah doa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Hana. Dia berdoa. Karena apa? Dia tahu kekuatannya tidak besar. Dia perlu kekuatan Tuhan. Untuk menolong kehidupannya ini. Yang kedua. Apa yang Hana lakukan dalam menghadapi masalah hidupnya? Yang pertama tadi berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Berpuasa. Hana berpuasa. Kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 7 sampai 8. Ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Tidak mau makan ini berarti karena sakit hati, tidak. Tapi dia puasa. Puasa kenapa Bapak Ibu? Dia pergi ke rumah Tuhan. Kalau sakit hati sama Penina, dia gak akan ke rumah Tuhan. Karena dia tahu bahwasanya aku harus datang kepada Tuhan. Dia gak melihat Penina. Dia berpuasa. Karena hanya puasa yang mampu menggetarkan kerajaan surga. Amin. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang tidak pernah puasa? Semua pernah puasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, hati-hati ini gereja Tuhan. Jangan bohong. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah puasa, kita sedang menganggap kita hebat. Ingat. Kita sedang menganggap, aku mampu, aku bisa. Karena hanya orang yang berpuasa, yang datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan hati yang hancur. Puasa itu bukan hanya menghancurkan pikiran kita, tapi menghancurkan tubuh kita, keinginan daging kita. Lagi puasa, lewat KFC, enak kali ayamnya. Lagi puasa, datanglah Asyong bawa mie pangsit. Waduh. Banyak godaan. Tapi di puasa itulah Bapak Ibu. Kita diasah, kita diuji untuk menjadi pemenang. Itu dia Bapak Ibu. Jadi harus berpuasa. Hana berpuasa, dia tahu. Tidak cukup berdoa. Tetapi harus apa? Harus berpuasa. Karena hanya orang berpuasa, dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya.
Coba tanya diri kita Bapak Ibu. Lebih banyak kita berpuasa atau tidak hari-hari ini? Oh gak bisa Bu Su. Aku punya mah. Kalau 3 jam gak minum, maka sesaklah napasku. Ada gak di sini seperti itu Bapak Ibu? Itu alasan klasik bro. Itu klasik bro. Tubuh ini milik Tuhan. Tuhan yang ngatur. Aku harus puasa hari ini. Tapi nanti aku buka 3 jam kemudian. Bapak Ibu, latih diri kita berpuasa. Hanya orang yang melatih dirinya berpuasa, dia akan temukan Tuhan. Orang yang berpuasa, Tuhan akan pakai rancangannya dalam hidup orang yang berpuasa itu. Aturan yang mengalami satu masalah besar, Tuhan hindarkan. Aturan mengalami pergumulan, Tuhan hindarkan. Tuhan ajari. Walaupun kadang kita berpikir, aku sudah berpuasa. Tapi kenapa ini mentok jalan ini? Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan bilang gini juga, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa. Gak dijawab Tuhan dulu. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hana berpuasa. Dia berpuasa. Karena apa? Dia tahu kekuatannya tidak seberapa. Hanya Tuhan yang bisa memberi kekuatan itu. Apa yang kita bangun hari ini? Apakah hanya berdoa? Tidak berpuasa? Tapi Tuhan ingatkan hari ini. Harus berdoa dan berpuasa. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Harus berdoa dan puasa lah. Mengapa kita harus berpuasa? Mengapa harus berpuasa Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, berpuasa memampukan Roh Kudus untuk menghasilkan sudut pandang yang positif dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita. Masalahmu ini gak seperti yang kau bayangkan. Apa yang engkau alami ini tidak seperti kau bayangkan. Sudah, tidak ada lagi harapanku, masa depanku sudah hancur. Tidak. Ingat Bapak Ibu, ketika engkau tetap dekat sama Tuhan, seberapapun masalah engkau hadapi, Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu. Jadi jangan pikir, aku semakin dekat Tuhan, semakin hancur hidupku. Tidak. Tuhan sedang merangkai, membentuk, menjadikan kita serupa dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang kedua, berpuasa untuk mengaktifkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hana tahu, hanya di dalam puasa firman Tuhan itu hidup dalam hidupnya. Karena apa? Kalau Hana tidak punya firman Tuhan, dia pasti akan menghancurkan si Penina. Amin Bapak Ibu. Aku istri pertama, kau istri kedua. Kau pula yang tidur di kamarku katanya pula. Tapi Hana tidak lakukan itu. Kenapa tidak lakukan itu? Karena firman Tuhan itu hidup dalam hidupnya. Jadi itulah guna puasa itu Bapak Ibu. Menjadikan kita positive thinking dan memberikan Roh Kudus hidup firman-Nya itu dalam hidup kita. Sehingga kita tahu kebenaran daripada firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu. Berpuasa menghasilkan kebangunan rohani. Berpuasa ada kegairahan. Ketika tubuh jasmani dimatikan, maka tubuh rohani itu akan naik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan peka dimensi yang tidak pernah orang tahu. Banyak hari ini orang kan jasmaninya yang diperbaikinya Bapak Ibu. Tapi rohaninya tidak. Orang yang berpuasa sedang meningkatkan taraf rohaninya. Kekuatan rohaninya sedang ditingkatkan. Sehingga apa? Dia bisa peka kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu, aku berpuasa supaya aku bisa berpikiran positif. Supaya firman Tuhan itu hidup dalam hidupku. Supaya aku mengalami kebangunan rohani yang membuat kehidupan rohaniku yang naik.
bukan kehidupan jasmaniku. Banyak orang Kristen hari-hari ini Bapak Ibu tidak membangun kerohaniannya. Yang dibangun kerohanaannya Bapak Ibu. Kerohanaannya yang dibangun, dunianya yang dibangun. Merasa ke gereja itu tidak penting. Berdoa itu tidak penting. Baca Alkitab itu tidak penting. Rohananya yang dibangunkannya Bapak Ibu. Makanya dibilang Bapak Ibu, di dalam Yeskel berapa itu? Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, aku sudah mengusir setan dengan memakai namamu. Aku sudah melakukan mujizat. Apa kata Tuhan? Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Artinya Bapak Ibu, orang Kristen juga belum tentu selamat. Kalau kita tidak bangun rohani kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, harus kuat kau mengikut Tuhan. Ayo. Ya, harus kuat. Jangan sampai ini kita kendor sebagai orang Kristen. Kita mundur. Orang Kristen harus tambah maju. Makanya untuk menjadi orang Kristen itu persiapkan dirimu. Ini enggak ikut Yesus, dia jasmaninya lebih tinggi. Gereja bisanya itu, doa bisanya itu. Mau nonton dululah ke sinema. Kau salah doa dulu, jalan-jalan dulu. Amin Bapak Ibu. Kita enggak mendapatkan apa-apa. Gereja hanya bisa membimbing. Ayo, bangunkan rohanimu, hidupkan apimu. Ayo dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, maka yang rugi kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu sekali lagi, semangat kau bro, ayo. Harus semangat. Supaya kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Jadi mengapa kita harus berpuasa? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Udah kayak baca koran kita ini. Baca halaman pertama pos metro, buka halaman terakhir udah lupa lagi. Untuk mengubah pikiran kita menjadi positif. Yang kedua supaya kebenaran mengaktifkan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mematikan jasmani dan menaikkan rohani kita. Kalau kita berpuasa Bapak Ibu, waduh, kita sedang mematikan keinginan daging kita. Nonton pun malas, nengok nengok yang bening-bening pun gak sibwawa lagi. Karena apa? Karena apa? Karena berpuasa mematikan jasmani. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cerita sedikit ini Bapak Ibu ya. Hari Sabtu kami jalan, saya jalan sama istri saya Bapak Ibu. Kami cerita ini, gak apa-apa ini, sharing aja ini Bapak Ibu. Saya jalan. Kebetulan ada cewek. Cewek ini negur saya. Bang, katanya gitu kan. Gini saja saya. Datang istri saya bilang, sok-sokan, panggil aja katanya gitu. Loh. Saya hanya kenal orangnya tapi gak tahu namanya. Apa mau saya panggil? Butet, saya bilang kan gak mungkin. Aduh, sempat juga terjadi perang dingin. Melibatkan dua negara, pendamai. Wah ini pendamainya. Akhirnya siang juga damai Bapak Ibu. Udah dimasak mie goma pun gak dimakan, itulah bayangkan. Jadi hati-hati mak-mak ini. Pelan tapi tajam. Amin Bapak Ibu. Ini. Hana berdoa, berpuasa. Ini yang dilakukan. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat luar biasa yang dilakukan oleh Hana. Dan orang yang berpuasa mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi itu orang yang berpuasa. Apa doamu hari ini? Apa yang menjadi keinginanmu? Apa yang menjadi masalahmu? Bawa doa dan puasa. Karena hanya ketika engkau berdoa dan puasa, mujizat Tuhan
akan dikirimkan bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan lebih kencang lagi Bapak Ibu. Yunus, orang Niniwe itu mau dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Yunus datang, hei kota Niniwe, kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Apa respon negeri itu Bapak Ibu? Mereka mengumumkan puasa. Semuanya merendahkan hati berpuasa, minta ampun kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tidak jadi murka. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Kekuatan daripada berpuasa. Kalau hari ini engkau tidak pernah berpuasa, mulai besok ambil puasa. Setengah hari, gak mampu setengah hari, 1 hari. Gak mampu 1 hari, 3 hari. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau gak mampu udah 3 hari Ester aja lah Tuhan. Mati tanam. Amin Bapak Ibu. Saya puasa terakhir saya itu, saya mengalami maaf cakapnya kencing darah. Itu puasa terakhir saya. Tapi saya gak pernah takut. Saya katakan, Tuhan saya lebih hebat kok. Apakah Tuhan gak tahu kalau saya kencing darah? Tuhan tahu. Karena juga itu bisa dibangun oleh siasat daripada setan. Makanya ketika engkau puasa, kau bilang, aduh aku agak sesak. Itu keinginan hati. Jangan cari alasan. Amin Bapak Ibu. Berpuasa. Apalagi Bapak Ibu, sekarang kan pendeta itu banyak dilihat seperti gini. Ih pendetanya kurus, kurang berdoa itu. Pendetanya gemuk, gak pernah puasa pendetanya katanya. Serba salah juga jadi pendeta ini Bapak Ibu. Amin. Tapi di Gapkit gak ada seperti itu. Haleluya. Iya. Lah kita lihat lagi Bapak Ibu. Yang berpuasa Ester. Ketika diumumkan seluruh bangsa Yahudi akan dimusnahkan, dibunuh. Apa yang dilakukan Ester? Dia bilang kepada seluruh orang-orang dekat kepada, kita akan berpuasa Ester. Setelah puasa Ester, aku akan menghadap kepada raja. Itu kata Ester. Karena apa? Dia pertaruhkan hidupnya. Lah, kalau raja tidak menerima dia, maka dia akan dipenggal. Tapi dia bawa kekuatan puasa Ester. Dia bawa kekuatan Tuhan, roh Tuhan untuk menghadapi masalahnya. Amin Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Seluruh bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Karena apa? Puasa Ester. Kalau hari ini engkau punya masalah yang segudang langit. Segudang langit ada ya Bapak Ibu ya. Setinggi bumi. Puasa Ester lah. Masuk. Bosu aku gak tahan. Gampang flu. Gampang encok kalau puasa. Encok karena gak minum katanya. Ayo mulai berpuasa. Bila perlu puasa Ester. Minta Tuhan turun tangan. Orang yang puasa Ester. Kalau tidak campur tangan Tuhan. Gak akan mungkin kuat. Siapa yang setuju kepada saya? Angkat tangannya. Yang setuju. Karena apa? 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Kalau tidak pakai roh Tuhan, kekuatan Tuhan, kita gak akan kuat. Amin. Jangan pula, aku puasa Ester malam minum. Yang penting aku dilihat boksu, puasa Ester katanya. Enggak. Dimulai dari diri kita. Kalau mau menyelesaikan masalah kita, ayo masuk Ester. Karena hanya Ester yang bisa ini. Hanya Ester yang bisa menjawab seluruh masalah kita. Bosu boleh gak puasa harian? Boleh. Puasa gak nengok cewek cantik pun boleh. Boleh semua. Yang penting puasa. Bosu aku suka kali lah makan babi panggang. Boleh gak puasa gak makan daging? Boleh. Tapi kalau mau Bapak Ibu mari masuklah puasa Ester. Kalau Bapak Ibu mau, bulan depan kita bikin program puasa Ester. Amin. Gak ada yang tepuk tangan. Gak yakin saya nengok Bapak Ibu kalau kayak gini. Bulan depan kita akan puasa Ester. Amin. Oh.
bawa masalahmu. Dulu Cihuiling ini, asal puasa katanya, gak bisa. Tapi ketika dia mau keterusan puasa Ester, bisa lewat jamnya Bapak Ibu. Amin. Gak pernah puasa Ester. Dia bilang, gak lah Su, nanti aduh mati lah ini. Tapi ketika dia mau, roh Tuhan hadir. 3 hari 3 malam dia tahan. Susu asin ini biar gemuk-gemuk gini, Ester ini. Amin Bapak Ibu. Jadi harus. Karena di dalam Ester, Tuhan akan ada di dalam jawaban hidup kita. Tuhan ada. Anak muda, kalau engkau punya cita-cita, esterkan itu. Esterkan. Tuhan, aku mau jadi pilot. Minimal jadi penumpang dulu lah. Boleh. Tuhan, aku mau jadi apa? Nakoda kapal. Naik kapal dulu pun boleh. Doakan. Tuhan, aku mau kerja di Bank Mandiri Tuhan. Datang dulu sebagai nasabah. Boleh. Tapi puasa esterkanlah masa depan. Orang yang menseriusi hidupnya, Tuhan akan serius mengurus hidup kita. Kalau kita saja tidak peduli, bagaimana Tuhan mau peduli? Gak mungkin Tuhan peduli akan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi yang membuat kita itu maju tidaknya, kita sendiri bukan Tuhan. Tuhan sudah beri anugerah, nah aku beri keselamatan bagimu. Aku tebus engkau hari ini, engkau harus sesuai dengan firmanku. Apapun yang kau kerjakan harus sesuai dengan yang kau mau. Itu tergantung kepada kita. Kalau kita mau, kita mengalami sorga dunia itu. Tapi kalau kita tidak mau, kita tidak mengalami. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang dilakukan. Lah, apa hasilnya Bapak Ibu? Apa hasil doa Hana? Kita baca di ayat 23, 21 ya. Amin Bapak Ibu. Doa puasa hasilnya Tuhan memberikan Samuel kepadanya. Dahsyat enggak Bapak Ibu? Bilang kiri kanan. Kayaknya aku mau puasa dan doa. Ayo bilang dulu. Janji itu. Datang doa siang. Jangan enggak. Ini doa siang pun enggak pernah. Doa Jumat pun enggak pernah datang. Apa yang mau dijawab doanya? Doa di rumah. Tuhan, kau tahu yang ku mau, jawablah itu. Amin. Macam Coca-Cola dibikin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini hasil doa. Doa dan puasa. Siapa mau mengalami seperti Hana alami? Bilang dadanya. Aku harus jadi pelakunya. Amin Bapak Ibu. Lah pertanyaannya, apakah hanya doa dan puasa saja? Apakah hanya doa dan puasa saja Bapak Ibu? Maka Tuhan menjawab doa Hana? Tidak. Ini masih level yang awal. Tuhan memberikan Samuel itu adalah pembukaan. Apakah dia tetap setia berdoa? Apakah dia tetap setia berpuasa? Ini masih level pertama. Tuhan berkati dia dengan Samuel. Tapi yang ketiga Hana lakukan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Inilah hal ketiga yang dilakukan Hana. Dia tidak hanya berdoa. Dia tidak hanya berpuasa. Tetapi dia bernajar. Najar itu adalah sesuatu janji. Di ayat 11 kita baca bersama-sama. Semuanya membacanya. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu.
Hana bernajar, kalau kau beri aku anak itu aku akan persembahkan kepadamu. Wah, itu najar yang luar biasa Bapak Ibu. Najar yang sangat luar biasa. Kira-kira keluarga di tempat itu maukah seperti Hana? Siapa bilang amin tadi? Mempersembahkan, belum punya anak, sebaik lahir, setelah selesai disapi namanya itu ya. Kemudian diserahkan kepada Iman Eli, diserahkan. Ada yang gak mau seperti itu Bapak Ibu? Saya rasa pasti gak mau. Anak pertama dikasih kepada orang, bayangkan, kepada Tuhan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Hana. Dia bernajar, kalau engkau membuka rahimku, aku akan serahkan ini kepadamu. Itu najarnya. Lah, apakah ditepatinya Bapak Ibu? Ditepati. Orang yang menerima berkat Tuhan adalah bukan hanya berani meminta, tetapi harus berani tawar-menawar dengan Tuhan. Bernajar, Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku seumur hidupku, aku akan ada di kakimu. Kalau engkau loloskan aku dari maut ini, seumur hidupku, aku akan menjadi hambamu yang setia. Punya najar. Dan ingat, ketika bernajar tidak dilakukan, maka akibatnya akan fatal. Apa yang menjadi doamu hari ini? Kalau kau jawab doaku Tuhan, engkau berkati masa depanku Tuhan, seumur hidupku Tuhan, aku akan pakai pekerjaanku itu untuk memuliakan namamu. Punya najar. Tidak cukup hanya doa, tidak cukup hanya berpuasa, tetapi Hana juga bernajar. Apa najarmu hari ini kepada Tuhan? Sebesar apapun hari ini doamu, masalahmu, punyalah najar dengan Tuhan. Artinya nego. Sama seperti satu lagi, Yefta. Yefta itu bilang Bapak Ibu, Yefta itu, Tuhan kalau engkau serahkan bangsa Amon ini ke dalam tanganku, yang pertama sekali keluar dari rumahku, aku akan menjadi korbankan untukmu. Menjadi korban yang wangi di hadapan. Lah siapa yang muncul Bapak Ibu? Anak tunggalnya, menari-menari. Hancur hatinya. Tapi dia persembahkan Bapak Ibu. Amin. Dia persembahkan karena apa? Sudah najar. Tanya dirimu hari ini. Apa najarmu yang tidak engkau tepati kepada Tuhan? Jangan-jangan hari ini Tuhan semua menutup jalanmu. Karena engkau punya najar kepada Tuhan yang tidak ditepati. Ingat, Roh Kudus beri aku ingat. Apa pernah kita bernajar kepada Tuhan? Nanti di rumah suami istri pegangan tangan. Apa najar kita dulu ya? Jangan pula istri kesempatan. Kau ingat gak dulu waktu kawin kau najar sama aku gak? Kau gak marah-marah sama aku. Sekarang kau marah-marah. Jangan pula itu Bapak Ibu. Najar kita kepada Tuhan apa? Amin. Ya, bernajar. Karena hanya najar Bapak Ibu, kita akan mengalami janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lah, kita lihat berkat apa yang diterima Hana setelah menyerahkan Samuel. Ini berkat yang sesungguhnya, ini level yang kedua. 1 Samuel 1 ayat 21 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Hana. Berapa Bapak Ibu? 5. Belum 12 kesebelasan, masih 5 dikasih. Ditutup, dibuka oleh Tuhan, langsung diberi 5. Karena apa? Sudah mempersembahkan 1. Apa najarmu hari ini Bapak Ibu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Kita yang tahu sendiri. Dan ketika kita mau, Tuhan pasti kerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita. Amin. Tepuk tangan, saya undang semua bangkit berdiri.